Kita akan mengikuti pembacaan manaqib Al-Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri yang akan dibacakan oleh Sayyid Habib Abdul Rahman bin Abdullah Al-Jufri alaihi waliyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bahril fadli wal karamat, amma ba'du. Manaqib al-alim wal-allama Al-Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri lahir pada tanggal 10 Jumadil Akhir 1356 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1937 Miladia di Pekalongan, Jawa Tengah. Ayahanda Habib Segaf Al-Alim Allama Al-Habib Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, seorang ulama yang menguasai dan ahli dalam ilmu nahwu, hingga ayahandanya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri memujinya dan mengabadikannya dalam petikan gubahan syairnya. Li Muhammadin fin nahwi fa munsaibu yubdihi ahyana lana fi majlisi. Muhammad ahli dalam ilmu nahwu, terkadang beliau tampakkan kemahirannya di majelis. Sedang ibunda Habib Segaf bernama Syarifah Raguan binti Talib Al-Jufri, seorang wanita salihah yang dikenal dengan kesabaran dan kelembutannya. Garis keturunan Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri berasal dari garis keturunan yang berilmu dan bertakwa dan mengamalkan ilmunya, hingga nasab beliau dikenal dengan sebutan silsilah zahabiyah. Masa kecil Habib Segaf kecil tumbuh seperti anak pada umumnya, mengenyam pendidikan dasar di Madrasah Salafiyah yang sebelumnya sekolah di Madrasah Arabiyah Islamiyah, yang kemudian dilebur menjadi Ma'had Islami di Jalan Surabaya, Kota Pekalongan. Sejak kecil Habib Segaf telah memperlihatkan tanda-tanda kecintaannya kepada ilmu pengetahuan dan kecintaannya kepada masjid. Di saat berangkat sekolah, Habib Segaf juga tidak lupa membawa sarung sebagai perlengkapan untuk salat di masjid. Sepulang sekolah, Habib Segaf terus menuju masjid yang memang berdekatan dengan tempat Habib Segaf bersekolah. Kecintaannya dengan masjid, ketertarikan beliau dengan masjid diketahui oleh guru tua, hingga Habib Idrus bin Salim Al-Jufri secara khusus menuliskannya dalam gubaan syairnya untuk cucu yang diharapkan kelak sebagai penerusnya. Sa'nu madarisi kutuhu wa gizauhu wal kalbu minhu mu'allakum bimasjidi. Keadaan madrasah-madrasah adalah makanan pokok, nutrisi, serta santapannya, dan hatinya terikat dengan masjid. Menginjak usia Habib Segaf 12 tahun, guru tua dan murid-muridnya dari Palu menuju Pulau Jawa dan singgah di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut, Habib Segaf tidak menyanyiakan kunjungan sang kakek guru tua yang berada di Pekalongan saat itu. Untuk mewujudkan hasratnya belajar kepada sang kakek guru tua dan ikut belajar di Kota Palu yang menjadi pusat lembaga pendidikan Islam Al-Khairat. Maksud dan tujuan Habib Segaf untuk ikut kepada kakeknya ke Palu pun disampaikan kepada sang bibi Syarifah Raguan binti Talib Al-Jufri yang merawat Habib Segaf. Bibi yang begitu sayang dan cintanya dengan Habib Segaf mencoba membujuk Habib Segaf yang masih 12 tahun masa itu dengan berbagai alasan agar Habib Segaf menunda dulu niatnya ke Palu. Namun keinginan kuat untuk belajar kepada sang kakek, Habib Segaf tak bisa lagi dicegah. Dengan yakin Habib Segaf meyakinkan sang bibi yang mengasuhnya dengan cinta dan kasih sayang bahwa beliau mampu dan bisa jaga diri baik-baik sekalipun di Palu sering mati lampu dan pakaian yang seadanya. Tekad kuat dan kesungguhan dalam menuntut ilmu pengetahuan seperti halnya Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri
haruslah terpatri kuat dan menjadi contoh kepada santri-santri Al-Khairat. Habib Segaf di Kota Palu. Kurang lebih 2 bulan sebelum beliau sakit, beliau masih sempat menceritakan kepada saya ketika beliau sampai di Kota Palu. Kota Palu masih sepi dan hutan, namun keadaan tidak membuat beliau surut, bahkan sebaliknya. Kesungguhan dan ketekunan Habib Segaf dalam menimba ilmu kepada kakeknya, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Segaf remaja dalam usia 15 tahun, telah menguasai berbagai bidang ilmu, khususnya ilmu nahwu dan qiraah kitab kuning, yang pada masanya menjadi barometer santri Al-Khairat lainnya dalam pencapaian penguasaan di bidang ilmu pengetahuan. Pada usia itu pula Habib Segaf diajak oleh guru tua dalam perjalanan pembukaan madrasah, inspeksi sekolah-sekolah dan berdakwah. Pada satu kesempatan, guru tua menyuruh Habib Segaf untuk ceramah dan mengajar di Madrasah Al-Khairat di Kabupaten Poso. Saat Habib Segaf remaja mengajar siswa-siswi Al-Khairat, dari luar kelas guru tua mendengar dan memantau Habib Segaf sedang mengajar. Guru tua pun sambil tersenyum gembira bahwa Habib Segaf mengajar siswa dan siswi Al-Khairat dengan baik. Melanjutkan kuliah ke Mesir. Pasca menyelesaikan muallimin, kedua kakak beradik yang dibesarkan bersama, dididik bersama oleh guru yang sama-sama belajar dan mengajar hingga mengelola tokoh kakeknya pun bersama. Habib Segaf dan Habib Abdillah bersama-sama pula berencana untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Keduanya pun bersepakat untuk menyampaikan hajatnya kepada sang kakek guru tua agar mendapatkan restu melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Setelah menyepakati waktu untuk bertemu guru tua, kedua cucu tersebut menyampaikan niatnya di hadapan sang kakek. Habib Segaf lebih dahulu menyampaikan niatnya untuk melanjutkan kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir. Guru tua pun mengizinkan Habib Segaf untuk lanjut ke Al-Azhar Kairo, Mesir, seperti yang tertuang dalam bait syair guru tua. Ilaiha farhala bikawiyil azmin, fa inna amamakum kam min muridi. Pergilah engkau dengan tekad yang kuat, karena di masa nanti banyak sekali orang yang ingin mengambil manfaat darimu. Sampai pada giliran sang adik, Habib Abdillah, guru tua sudah mengetahui bahwa kedua cucunya yang kelak menjadi harapannya di kemudian hari memiliki niat yang sama. Namun sebelum Habib Abdillah menyampaikan niatnya untuk bersama sang kakak Habib Segaf menuju Kairo, Mesir, guru tua lebih dulu menyampaikan, Abdillah, ente bersama ana dan bantu ana di sini, kata guru tua. Maka persiapan keberangkatan Habib Segaf disiapkan, sementara sang adik Habib Abdillah membantu guru tua di Al-Khairat. Namun kepergian Habib Segaf menjadi kesedihan yang sangat untuk sang kakek Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Demikian pula bagi ayahandanya Habib Muhammad bin Idrus Al-Jufri dan juga kedua saudaranya Habib Abdillah dan Syarifah Sakinah binti Muhammad Al-Jufri. Kesedihan guru tua tersebut beliau tuliskan dalam bait syairnya, fa fi yaumi rahili yakunu zuhni wa fi yaumi usuli yakunu idi. Di hari kepergiannya merupakan hari kesedihanku dan di hari kedatangannya merupakan hari idku. Sementara ayahanda Habib Segaf, Habib Muhammad memilih menutupi kesedihannya ditinggal putra tertuanya dengan pergi ke desa Baluase, agar beliau tidak merasakan kesedihan yang mendalam. Adapun kedua saudara Habib Segaf, Habib Abdillah dengan tangis hingga terdengar suara tangisnya yang keras harus terpisah dari sang kakak. Ibunda Syarifah Raguanlah yang menenangkannya, juga Syarifah Sakinah saat itu. Lihatlah hasil didikan sang ayah. Didikan sang kakek menjadikan mereka yang bersaudara, bertautan cinta dan kasih sayang, saling membantu, saling mengisi dan saling melengkapi hingga akhir hayatnya. 8 tahun lamanya Habib Segaf menempuh pendidikan di Al-Azhar Kairo, Mesir.
menyelesaikan jenjang pendidikan S1 hingga S2. Tepat pada tahun 1967, Habib Segaf kembali ke Indonesia dan dijemput langsung oleh sang kakek di Jawa sebelum menuju kota Palu, Sulawesi Tengah. Kedatangan Habib Segaf tersebut membuat kegembiraan yang sangat kepada sang kakek yang guru tua tuangkan dalam petikan syairnya. Farahan bi ibni inda kudumihi, ahlan bi ibni Muhammadin, bin Mishra Segaf ata'na mursyidan, wa mualliman limuntahi wa mubtadi, bi kudumihi ja'a syururu wa zuhzihat, anna kuduru wa nilatibu markadi, wa anna bihamdillahi masyrurun bihi wa syururuna anhu mukimi wa muk'adi. Suatu kegembiraan terhadap putra dari putra Muhammad. Selamat datang padanya, selamat datang putra Muhammad. Dari Mesir Segaf datang pada kita memberi petunjuk dan mengajarkan ilmu pada orang yang sudah belajar dan baru belajar. Kedatangan Segaf telah membawa kegembiraan dan telah hilang dari kita keresahan dan menjadikan kenyamanan di dalam tidur. Dengan mengucapkan pujian kepada Allah, saya bergembira dengan kedatangannya dan kegembiraan kami terhadapnya dikala saya berdiri dan duduk. Habib Segaf muda di Al-Khairat. Setiba Ustadz Segaf, panggilan akrab Habib Segaf di usia muda di kota Palu. Selain mengajar, Habib Segaf telah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairat melalui muktamar kedua di Ampana pada tanggal 5 Agustus 1963. Pada saat muktamar kedua Al-Khairat di Ampana, Kabupaten Tojo Una saat ini. Posisi Habib Segaf masih kuliah di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Pada muktamar kedua ini pula lah pendiri Al-Khairat dan guru besar Ketua Utama Al-Khairat Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri menggunakan hak prerogatifnya berdasarkan ketentuan ADART Perguruan Islam Al-Khairat untuk mengangkat, menunjuk dan menetapkan Habib Segaf muda sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairat pada posisi Habib Segaf masih di luar negeri. Hal tersebut kemudian mengisyaratkan bahwa Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri telah jauh-jauh hari dipersiapkan oleh guru tua. Habib Segaf pasca wafatnya guru tua. 6 bulan pasca wafatnya guru tua pada tahun 1969, Pengurus Besar Al-Khairat yang dinakodai oleh Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri selaku Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairat membentuk panitia Muktamar ketiga Al-Khairat. Muktamar ketiga Al-Khairat ini untuk memperingati 40 tahun berdirinya Al-Khairat dan Haul Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri yang dilaksanakan pada tanggal 1 sudah 5 Agustus 1970 di Palu, Sulawesi Tengah. Pada Muktamar ketiga tahun 1970 terbentuk komposisi dan personalia Pengurus Besar Al-Khairat dan Habib Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri menggantikan posisi ayahandanya Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri selaku Ketua Utama Al-Khairat dan Habib Segaf sendiri sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairat yang membantu kerja dan amanah yang diemban oleh ayahandanya untuk memimpin perguruan Islam Al-Khairat. Dinamika dalam tubuh Al-Khairat internal maupun eksternal pada masa ini lebih dari masa guru tua. Namun berbagai gejolak yang terjadi tidak pernah menjadi hambatan perkembangan Al-Khairat. Duet ayah sebagai ketua utama dan sang anak Habib Segaf sebagai ketua umum dan Habib Abdillah sebagai majelis evaluasi serta pengurus besar Al-Khairat lainnya di masa itu terus bergerak melanjutkan visi dan misi Al-Khairat yang diamanahkan oleh sang pendiri. Masa kritis itu ketika kepemimpinan daerah dipegang oleh gubernur saat itu yang melaksanakan tugasnya yang dinilai tidak adil hingga Al-Khairat tidak mendapatkan bantuan sepeser pun hingga 5 bulan gaji-gaji guru dan karyawan Al-Khairat tidak bisa dibayar. Masalah pendanaan di era 70-an, tunggakan gaji guru dan karyawan 6 bulan belum teratasi. Habib Segaf kemudian melakukan lompatan besar dengan berangkat ke luar negeri untuk mencari bantuan pendanaan yang saat itu tidak mungkin didapatkan di dalam negeri. Di tengah tekad kuat Habib Segaf berangkat ke luar negeri untuk mencari pendanaan,
Ustadz Segaf muda yang gesit dan energik itu masih dipusingkan dengan biaya perjalanan. Di tengah kegundahannya terlihat oleh mertua beliau Habib Abdullah bin Yahya dan bertanya kepada istri beliau apa yang memusingkan Habib Segaf. Setelah mertuanya mengetahui biaya perjalanan ke luar negeri yang sedang dipusingkan, maka mertua beliau memberikan bantuan dana perjalanan Habib Segaf dengan membongkar kaleng-kaleng uang recehan beliau. Setelah ditukarkan, maka berangkatlah Habib Segaf ke luar negeri yang sebelumnya singgah dulu di Jakarta. Keberangkatan Habib Segaf ke luar negeri saat itu yang tersedia hanya untuk dana perjalanan tanpa dibekali persiapan dana penginapan. Habib Segaf tidak lagi memperdulikan dirinya karena beban tanggung jawab yang diembannya untuk membiayai akhirat. Sesampainya Habib Segaf di Jakarta, beliau memanggil sahabatnya Dr. Alwi Shihab yang memiliki pengalaman sering ke luar negeri dan meminta kepada sahabatnya untuk beliau dicarikan tiket pesawat yang paling murah. Rute Jakarta, Jeddah, Kairo, Kuwait, Emirat, Kairo, Libya, pulang pergi. Alhamdulillah dapat yang paling murah, Pan Amerika yang paling top waktu itu. Yang memungkinkan Habib Segaf bebas memilih pesawat apa yang mau digunakan. Sesampai di Jeddah, Habib Segaf mengontak Rabita dengan membawa 5 proposal lengkap, diantaranya tanah Al-Herat 200 hektar di Kabupaten Sigi akan dijadikan perkebunan coklat dan proposal lainnya. Beserta data-data Al-Herat dari seluruh wilayah kerja Al-Herat dan peta Indonesia serta pos-pos strategis Al-Herat yang terpenting. Di Jeddah, Sekjen Rabita memberikan bantuan kepada Al-Herat sebanyak 2.000 real dalam bentuk cek dan menjanjikan setiap tahun mendapatkan bantuan yang sama. Nilai tersebut tidaklah besar, namun untuk Al-Herat saat itu sangatlah besar. Dari Jeddah Habib Segaf menuju Kairo, Mesir. Di Kairo Habib Segaf memilih penginapan yang paling murah karena beliau tahu Kairo karena pernah di sana. Habib Segaf menginap di Hotel Muawiyah, Jalan Revolusi. Sebelum keberangkatan Habib Segaf ke Kairo, Mesir, disampaikan oleh teman beliau bahwa di Kairo, Mesir, harga rokok-rokok putih itu mahal harganya dan dicari di sana. Mengetahui hal itu, sisa uang perjalanan Habib Segaf beliau belikan rokok putih diisi di tas beliau untuk nantinya dijual di Kairo, Mesir. Sesampainya Habib di penginapan, beliau keluar penginapan. Di jalan depan hotel beliau menjajakan rokok tersebut untuk dijual dan habis dengan keuntungan 100%. Namun juga belum bisa mencukupi untuk biaya penginapan di Kuwait, Libya, dan Emirat. Abnaul Khairat, lihatlah perjuangan Habib Segaf, seorang ulama dengan lautan ilmu, tidak malu menjajakan dagangannya di emperan jalan, semata-mata mencari untuk memenuhi tanggung jawabnya, membayar gaji guru dan operasional akhirat. Seorang guru yang mengajarkan kita ilmu pengetahuan, yang memberikan kita nasihat, menyapa kita dengan kelembutannya, memberikan kita kasih sayangnya, ilmu yang hari ini menghiasi jejak langkah kita, cara berpikir kita yang tidak mungkin akan terbalaskan. Dalam sebuah testimoni, Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri mengatakan, seandainya Allah memperlihatkan kepada semua orang tentang apa yang ada pada diri Habib Segaf, maka jalanan tidak akan bisa dilewati kendaraan karena banyaknya manusia yang ingin mendapatkan berkah dari beliau. Tapi beliau berjuang keras tanpa malu demi memenuhi tanggung jawabnya membayarkan gaji guru. Hari ini pasca sepeninggalan Habib Segaf, itu semua menjadi beban dan tanggung jawab kita bersama. Dari Kairo, Mesir, beliau memikirkan lagi rute perjalanan beliau selanjutnya menuju Emirat dan Libya. Bagaimana cara beliau bisa mengatasi biaya penginapan? Berbekal surat jalan atau surat keterangan dari Gubernur Sulawesi Tengah tentang perjalanan beliau ke luar negeri dengan kapasitas sebagai rektor Universitas Al-Khairat, maka beliau menuju ke kedutaan Indonesia di Mesir.
yang kebetulan masih ada teman Habib Segaf di sana bernama Ahmad Azhar Bashir yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 1990-1995. Kepadanya Habib Segaf meminta untuk translate surat jalan Habib Segaf dalam bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Setelah proses translate selesai, data surat jalan Habib Segaf selaku Rektor Universitas Al-Herat, beliau sampaikan ke Kedutaan Kuwait, Emirat, dan Libya di Mesir. Alhamdulillah Habib Segaf diterima di 3 negara tersebut sebagai tamu negara dan diberikan fasilitas hotel dan jemputan khusus sebagai tamu negara. Masalah penginapan Habib Segaf pun terselesaikan. Kehadiran Habib Segaf di Kuwait pun disiarkan oleh Radio Kuwait hingga mahasiswa Indonesia di Kuwait turut mendatangi Habib Segaf. Habib Segaf pun mendapat jamuan dari seorang tokoh dan ulama besar di sana. Dalam pertemuan tersebut Habib Segaf ditanyakan tentang keperluan kunjungan beliau ke Kuwait. Dan Habib Segaf menjawab, kedatangan beliau ke sana untuk mencari beasiswa untuk anak-anak Al-Khairat, pendanaan dan buku-buku. Sudah bertemu dengan siapa saja di Kuwait, tanya ulama tersebut. Habib Segaf menjawab telah bertemu Menteri Pendidikan Kuwait dan Rektor Universitas Kuwait dan lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa bernama Muhammad Dahil. Ulama tersebut ternyata ulama Syiah anti-Wahabi. Beliau kemudian berkata, kenapa ente datangi dia? Diplomatis Habib Segaf mengatakan, biar dia setan ana datangi, asal Al-Khairat mendapatkan bantuan. Dia pun kemudian tertawa dan tokoh tersebut berkata, saya bisa memberikan Anda 10 beasiswa ke Iran, tetapi Anda harus ke sana. Habib Segaf pun menjawab, saya tidak bisa ke Iran, karena jadwal saya sudah tersusun, nanti jadi kacau. Maka beliau pun menjawab, sudah kalau begitu, dari saya 5 beasiswa. Dan yang berangkat waktu itu diantaranya Ustadz Suaib Muhya, Muhammad Abdul Rauf Sulaiman, Saga bin Syekh Abu Bakar dari Toima, Muhammad Alatas, dan Muhsin bin Ali Al-Habsyi. Dan diantara mereka beberapa tahun tidak puas dengan pelajaran dan pindah ke negara lainnya. Pada waktu itu beasiswa ke Mesir dan Saudi tertutup, sehingga anak-anak Al-Khairat tidak bisa melanjutkan ke luar negeri beberapa saat. Dari Kuwait Habib Segaf menuju Emirat. 9 hari di Emirat Habib Segaf tidak dapat bertemu dengan Amir Emirat, namun bertemu Menteri Pendidikan yang mewakili. Waktu yang terus berjalan. Waktu Habib Segaf tinggal 9 hari dalam jadwal perjalanannya. Dan Habib Segaf memutuskan untuk menuju Libya. Dan kunjungan ke Emirat tidak mendapatkan hasil. Sesampainya Habib Segaf di Libya, Habib Segaf diterima sebagai tamu rektor Universitas Libya. Tujuan Habib Segaf untuk bertemu dengan Presiden Muammar Gaddafi. Namun Gaddafi sedang kunjungan ke berbagai wilayah dan memerlukan waktu yang lama. Maka utusan Gaddafi bertemu dengan Habib Segaf. Habib Segaf pun menyampaikan maksud tujuan kunjungan beliau. Alhamdulillah, pemerintah Libya mau membantu Al-Khairat. Tetapi pemerintah Libya tidak memiliki kantor kedutaan di Jakarta. Maka bantuan Libya melalui kedutaan Libya di Tokyo. Dari Libya Habib Segaf menuju Mesir dan kembali ke Indonesia. Setiba di bandara, paspor Habib Segaf ditahan terkait visa khusus dari pemerintah Libya yang diwaspadai pemerintah Indonesia terkait kedekatan Libya dengan Rusia. Pada masa itu, kewaspadaan terhadap pengaruh PKI masih sangat kuat. Habib Segaf muda setiap saat menyampaikan laporan perjalanannya kepada ayahandanya di Indonesia, Ketua Utama Al-Khairat, Habib Muhammad bin Idrus Al-Jufri. Keberhasilan perjalanan Habib Segaf menjadi kegembiraan sang ayah hingga mengumpulkan pengurus besar Al-Khairat dan mengabarkan kesuksesan perjalanan Habib Segaf. Sontak pengurus besar Al-Khairat merasa sangat gembira. Peran Al-Khairat merebut kepemimpinan daerah jatuh kepada putra daerah. Perjalanan Habib Segaf ke luar negeri menjadi berita nasional. Bantuan luar negeri ke Al-Khairat bocor ke media massa melalui satu wartawan antara
yang kemudian menjadi perhatian pemerintah pusat di masa Orde Baru. Akhirnya Sekjen Kementerian Agama Pusat, Anton Timur Jailani datang khusus ke Al-Khairat, mengkonfirmasi berita di media dan menyampaikan tuduhan kelompok sekuler dan kelompok lainnya menuduh Al-Khairat ingin mendirikan negara Islam. Tuduhan tersebut dengan tegas dijawab oleh Habib Segaf sebagai fitnah kepada Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Khairat kemudian menjadi perhatian Menteri Penerangan Republik Indonesia masa itu, dijabat oleh Ali Murtopo yang juga berposisi di Bakin. Ali Murtopo kemudian ditugasi menangani Al-Khairat dengan memanggil stafnya semasa di Bakin, yang diantaranya ada Sayyid Bermarga Al-Idrus, Al-Attas, dan Abbas As-Segaf yang termuda. Ditanyakan tentang Al-Khairat, ketiganya pun menjawab kenal dengan Al-Khairat yang didirikan oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dan sepengetahuan mereka Al-Khairat adalah murni lembaga pendidikan. Abbas As-Segaf kemudian diutus untuk ke Palu mengunjungi Al-Khairat. Sebelum ke Palu, Abbas As-Segaf bertemu Habib Segaf di Surabaya. Pertemuan tersebut Habib Segaf menyampaikan maksud dan tujuannya ke luar negeri dan membantah tuduhan kelompok sekuler tersebut dengan berkata, khilafah telah musnah ratusan tahun yang lalu. Al-Khairat murni pendidikan dan dakwah dan bukan gerakan politik. Habib Segaf mengajak utusan Menteri Penerangan Ali Murtopo tersebut bersama ke Palu. Abbas As-Segaf pun menjawab, Ustadz lebih dulu, nanti beliau menyusul. Setibanya di Palu, utusan Ali Murtopo tersebut tinggal dan menginap beberapa hari di Pondok Pesantren Putra Al-Khairat Pusat Palu. Bertepatan Ramadan, santri pondok pesantren sedang libur. Dari hasil pengamatannya selama 3 hari, Abbas As-Segaf kemudian kembali menjumpai Habib Segaf. Kemudian menyampaikan hasil pemantauannya dan berkata, Al-Khairat aman, Al-Khairat murni lembaga pendidikan dan dakwah, dan guru-guru Al-Khairat hebat-hebat. Saya menanyakan mereka digaji berapa, ada yang 12.000 dan ada 15.000. Dan saya bujuk ikut saya dengan gaji 100.000. Tidak ada yang mau karena takut kualat dengan guru tua. Hasil ini, kata Abbas As-Segaf, akan saya laporkan dengan Menteri Penerangan Ali Murtopo. Kedekatan Al-Khairat dengan Abbas As-Segaf dan Menteri Penerangan Ali Murtopo saat itu menjadi momentum bagi Al-Khairat untuk menggantikan kepemimpinan daerah kepada putra daerah. Habib Segaf kemudian mengambil peran untuk bertemu Menteri Penerangan Ali Murtopo yang dikenal sangat dekat dengan Presiden Soeharto. 5 poin yang dibawa oleh Habib Segaf saat bertemu, dan yang paling krusial adalah penebangan hutan di atas Bora dan Palolo. Karena menurut Profesor Katili, penebangan hutan di atas Palolo akan menimbulkan erosi yang dahsyat di lembah Palu. Poin itu pun kemudian disambut oleh Ali Murtopo. Kalau ini dibawa ke Pak Harto, beliau sangat sensitif terhadap hal ini. Sementara perpanjangan masa jabatan gubernur tinggal 1 bulan lagi, dan nama-nama gubernur telah berada di meja Pak Harto. Adapun calon penggantinya, Habib Segaf serahkan kepada Ali Murtopo dan Presiden untuk memilihnya, asal bisa bekerja sama dengan Al-Khairat. Operan diplomasi Habib Segaf tersebut memunculkan satu nama putra daerah, yaitu Abdul Aziz Lamajido, yang saat itu menjabat Bupati Donggala, yang direspon oleh Ali Murtopo. Dan perjuangan itu pun menuai hasil. Gubernur lama hanya menjabat 1 periode dan digantikan putra daerah yang pertama kali memimpin Sulawesi Tengah, Galib Lasahido, yang kemudian disusul Abdul Aziz Lamajido. Hingga saat ini Gubernur Sulawesi Tengah adalah putra daerah yang tidak bisa dipungkiri peran besar Al-Khairat melalui Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri yang mempertaruhkan jiwa dan raganya. Pasca wafatnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Jufri, Habib Muhammad bin Idrus Al-Jufri ayahanda Habib Segaf tutup usia pada tahun 1974 setelah memimpin Al-Khairat sebagai ketua utama kurang lebih 5 tahun. Banyak faktor diantaranya. Terlibatnya individu-individu Al-Khairat dalam pemilu, banyaknya kunjungan tamu-tamu Al-Khairat,
dan yang paling krusial adalah terbatasnya dana. Era tahun 70-an yang menjadi cobaan, rintangan dan hambatan eksternal maupun internal. Semua Habib Segaf lalu memimpin Al-Khairat berduet bersama adiknya Habib Abdillah yang telah diisyaratkan oleh guru tua saat penjemputan guru tua dan Habib Segaf di pelabuhan Donggala. Setiba Habib Segaf dari Mesir, telah disiapkan 2 kalung karangan bunga untuk Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dan Habib Segaf. Sesaat kemudian guru tua memberikan kalungan bunganya kepada cucu nomor 2 beliau, Habib Abdillah, seraya berkata, "Jangan bedakan antara keduanya, karena keduanya bagaikan sepasang mata saya," ucap guru tua. Habib Segaf dan Habib Abdillah bagaikan sepasang mata guru tua berkali-kali disampaikan oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di banyak tempat dan kesempatan, dan Syarifah Sakinah binti Muhammad Al-Jufri adalah saksi hidup saat ini. Berdua bersama saling mengisi, melengkapi, menjaga dan mengembangkan Al-Khairat. Tidak mengenal lelah, Habib Segaf adalah penentu seluruh keputusan strategis Al-Khairat. Dan adiknya Habib Abdillah lebih pada hal-hal teknis di lapangan dalam pengembangan Al-Khairat. Pencapaian duet ini menembus cabang Al-Khairat hingga lebih dari 1.500 madrasah, yang kini telah tercatat 1.700 madrasah. Periode ini lebih dominan dinamika internal yang menguras banyak energi, hingga Habib Segaf sempat kewalahan dan guru tua kemudian hadir dalam mimpi Habib Segaf untuk tetap bertahan memimpin Al-Khairat. Dan Habib Abdillah pun mendapatkan mimpi untuk terus membantu Habib Segaf. Sepasang kakak beradik yang tak bisa dipisahkan sekalipun alam dan manusia dengan berbagai kepentingan pragmatis individu-individu ingin membelahnya, namun tak pernah tembus berkat doa, tempaan, didikan ayah dan kakeknya. Pada momen 17 Agustus ini, saya ingin mengulangi perkataan Ustadz Abdillah merespon dinamika yang berkembang pada zamannya. Saya dan Ustadz Segaf bagaikan bendera merah putih yang tidak bisa dipisahkan. Mengenang masanya, keduanya memiliki kendaraan operasional yang berwarna merah dan berwarna putih. Di banyak dokumentasi foto, saat mereka kecil, remaja hingga dewasa, keduanya berdampingan samping kiri dan kanan. Persis sama seperti letak posisi pusara makam keduanya saat ini dan kembali di sisi ayah dan kakeknya. Habib Segaf pribadi yang sederhana, tawaddu dan sosok yang penyabar dengan level kesabaran yang luar biasa. Menghadapi fitnahan beliau diam. Ketika ingin membelanya, beliau hanya berucap, "Ada Allah," sambil mengangkat tangan dengan satu jari telunjuknya mengarah ke atas. Dan atas fitnahan terhadap pribadi beliau, beliau berkata, "Alhamdulillah, mereka telah memberikan kepada saya kebaikannya." Tetapi beliau akan menjadi sosok yang tegas apabila ada yang mencoba mengganggu Al-Khairat atau merugikan Al-Khairat. Beliau tak segan akan tampil di depan menjadi panglima. Begitupun halnya ketika Al-Khairat mendapatkan hantaman, beliau akan menjadi bumper atau benteng terdepan. Beliau sosok yang ramah, tenang dan murah senyum. Siapapun yang datang bertemu dengan beliau menjadi pendengar yang baik. Ketika kita menyampaikan sesuatu, beliau selalu berkata, "Menurut ente bagaimana?" Memberi kesempatan kepada orang untuk berpendapat, sementara yang datang justru meminta pendapat beliau. Begitulah kebiasaan menghadapi siapapun, sebagai penghargaan kepada mereka yang bertemu dengannya. Beliau tidak mendominasi, kecuali beliau dimintakan nasihat-nasihatnya. Menghadapi begitu banyak watak, berhadapan dengan begitu banyak kepentingan, namun semuanya merasa puas. Bukanlah hal yang mudah melakukannya tanpa ketenangan dan kesabaran yang tinggi. Tempaan langsung sang kakek guru tua dan Habib Segaf representasi guru tua di masa kita.
Beliau mengajarkan untuk menerima siapapun yang datang kepada kita, sekalipun orang tersebut telah berbuat tidak baik terhadap kita. Harus diterima dengan baik, tidak boleh dengan kemarahan. Marah cukup di dalam hati dan wajah tetap tersenyum. Hal tersebut menandakan beliau berhati bersih, tidak ada dendam di hatinya. Beliau tidak sungkan menyampaikan permohonan maaf lebih dahulu, walaupun secara kasat mata beliau tidak bersalah. Suatu contoh dan teladan dari sosok yang memiliki hati penuh rahmah. Kesemua akhlak yang dipraktekkan Habib Segaf mengikuti jejak guru tua yang tidak lain bersumber dari akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari Habib Segaf tanpa mengajar, mengurusi dan memikirkan al-khairat. Seperti yang dituliskan Habib Idrus dalam gubaan syairnya untuk Habib Segaf dan para guru. Wasrib zamanaka fi ta'allimi wara la tabtagi badalan lihaza maqsadi. Dan habiskanlah seluruh waktumu untuk mengajar manusia. Jangan mencari kesibukan pengganti selain tujuan mulia ini. Habib Segaf dalam usia tuanya, berapa kali beliau masuk rumah sakit. Sesuai arahan dokter untuk menjaga Habib Segaf tidak duduk terlalu lama dan memikirkan yang berat-berat. Keluarga pun menjalankan instruksi dan arahan dokter. Tetapi jadwal mengajar beliau tetap terjadwal dan Habib Segaf tetap mengajar hingga akhir hayatnya. Begitupun keingintahuannya tentang perkembangan al-khairat. Masalah al-khairat tidak ada yang sanggup mencegahnya. Asal itu tentang al-khairat, siapa saja beliau terima. Kalau beliau telah menanyakan keberadaan saya pun sudah paham. Tetapi kalau berhubungan dengan politik, beliau mengarahkan ke adik beliau, Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairat, Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri. Hingga saya pun kalau datang mau bertemu Habib Segaf, di-screening dulu oleh istri beliau, Syarifah Umna, untuk menyampaikan atau berbicara yang tidak membuat Habib Segaf berpikir keras. Saya pun mengiyakan hal tersebut. Laporan itu ada yang berupa kemajuan maupun masalah yang telah memiliki solusi, tinggal beliau merestui ataupun tidak. Kalau beliau berbicara tentang al-khairat, sejarah al-khairat, kadang sudah lama, kemudian dikode untuk istirahat, beliau tidak senang. Karena semangat beliau masih sangat begitu besar, diminta istirahat beliau berkata, ini masih sementara bicara. Kewalian Habib Segaf, Habib Abdillah bin Muhammad Al-Jufri menyampaikan kepada kami dan berkata, amikmu di sebelah yang dimaksud adalah Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri adalah seorang waliullah. Ketakwaannya, kesabarannya, ketabahannya, pengabdiannya dan perjuangannya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, memberikan karamah kepadanya. Salah satu karamah Habib Segaf adalah kekasafannya. Ketika Rapimnas Al-Khairat yang terakhir, di dalam sebuah komisi saya berdiskusi dengan peserta Rapim lainnya, membahas pokok masalah tertentu hingga memungkinkan deadlock, hingga mengarah ke ketua utama menggunakan hak prerogatifnya. Saya sempat menyampaikan argumentasi dalam forum itu, bahwa kalau kita bisa bermusyawarah, kenapa harus menempatkan ketua utama menggunakan hak prerogatifnya? Hanya berselang setengah jam dari saat itu, di waktu istirahat saya menuju kediaman Habib Segaf di Sis Al-Jufri, beserta cukup banyak pemuda Al-Khairat yang hadir. Habib Segaf pun sesaat keluar dan menyampaikan arahan dan nasihatnya. Pembukaan Habib Segaf berbicara, yang disampaikan adalah sejarah di mana guru tua menggunakan hak prerogatifnya pada muktamar kedua Al-Khairat, yang membuat saya kaget sebagai jawaban untuk saya ketua utama dapat menggunakan hak prerogatifnya. Yang saya garis bawahi, Habib Segaf seperti tahu kejadian di forum Rapimnas tersebut. Diskusi di tempat yang jauh di sana, setengah jam dijawab di depan saya. Ketika gempa 28 September 2018, kurang lebih pukul 6 petang, di saat azan maghrib,
Setelah gempa yang kuat itu, hanya kurang lebih 10-15 menit kemudian, ana bersama akhina Habib Idrus bin Abdillah Al-Jufri mendatangi Habib Segaf di samping rumah. Beliau sedang sholat di maghrib di bawah pohon di luar rumah. Setelah salam, didahului Habib Idrus menanyakan keadaan Habib Segaf. Baru dijawab oleh Habib Segaf, ana terus duduk di hadapan Habib Segaf dan bertanya kepada Habib Segaf, "Ami, orang teriak-teriak air di luar sana. Bagaimana menurut Ami Segaf?" Spontan Habib Segaf menjawab dengan menggelengkan kepala sambil berkata, "Di pinggir saja." Subhanallah, memang tsunami hanya di pinggir pantai dan itu baru sekitar jam 6:30 malam dalam posisi lampu padam, hilang jaringan handphone dan kami tidak tahu ada tsunami dan tahu dari orang jam 9 malam. Isyarat beliaulah membuat kami tidak panik dengan teriakan air di luar sana. Ketika adik beliau Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri maju DPD RI pada periode kedua, sejumlah kejanggalan perhitungan suara yang diindikasikan terjadi kecurangan, Habib Segaf menyampaikan kepada ana untuk disampaikan ke Habib Ali adik beliau, untuk disampaikan ke Ami Saleh untuk bersabar 2 tahun. Ana pun menyampaikan pesan itu. Ketika menerima pesan itu, saya pun bertanya-tanya dalam hati, ada apa 2 tahun ke depan nanti? Apa yang akan terjadi? Tetapi ukuran kita tidak sanggup mencapai pandangan yang mereka lihat. Subhanallah, sebuah sebab adik beliau Habib Saleh kembali menjadi anggota DPD RI. Begitupun halnya Gubernur Sulawesi Tengah saat ini, Haji Rusdi Mastura. Ketika kalah di Pilgub dan hadir di pembukaan Festival Rauda, sambutan Habib Segaf kepada beliau yang terhormat, Gubernur yang tertunda. Masya Allah, hari ini beliau Gubernur Sulawesi Tengah. Dan masih banyak lagi kisah serupa tentang karamah Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri. Hari kesedihan Abnaul Khairat itu pun tiba. 1 bulan sebelum Habib Segaf sakit, beliau intens berbicara tentang kemandirian ekonomi Al-Khairat dan pemanfaatan pengelolaan aset wakaf Al-Khairat. Di Jumat terakhir, sebelum Habib Segaf menurun stamina fisiknya di Masjid Al-Kautsar ini, beliau pun masih mempertanyakan hal itu kepada saya. Sabtu keesokan harinya, awal Zulhijjah, beliau Habib Segaf telah mengalami penurunan fisik dan beberapa hari dirawat di rumah. Hingga tanggal 9 Zulhijjah, kondisi fisik beliau semakin melemah hingga keluarga memutuskan untuk merawat Habib Segaf di Rumah Sakit Al-Khairat. Dalam kondisi sakitnya pun, beliau masih mengajar dengan memerintahkan salah satu anak Habib Segaf untuk membaca kitab Mustasyar Ihya hingga menghatamkan Adab Sulukil Murid karangan Imam Haddad. Beliau sehat ketika mengajar. Pernah murid beliau yang sudah mulai sakit-sakit datang bertemu beliau untuk meminta pensiun dari mengajar. Beliau tegur dengan berkata, "Ana gurumu masih mengajar, kenapa ente mau pensiun? Kalau ente mau sehat, maka mengajarlah." Hal tersebut berlaku pula kepada Habib Segaf. Beliau terlihat sehat ketika dibaca kitab di hadapannya. Hari yang terus berjalan, Habib Segaf telah menunjukkan isyarat demi isyarat. Lebih dari setengah abad pengabdian Habib Segaf di Al-Khairat dengan keikhlasan, berbagai hambatan, rintangan, kesulitan hingga fitnahan beliau hadapi dengan kesabaran dan ketabahan yang tak bertepi. Hingga di penghujung akhir hayatnya, beliau masih berucap, "Ya Habib Idrus, ada itu amanah. Ya Habib Idrus, saya telah melaksanakan amanahmu," yang membuat keluarga merasa bahwa sebentar lagi akan berpisah dengan beliau. Hingga memasuki alam yang bukan alam kita lagi. Beliau melihat banyak tamu yang silih berganti mengunjunginya dan meminta keluarga mempersilahkan. Namun keluarga tak dapat melihatnya. Hingga beliau ditanyakan dan beliau pun menjawab, "Bisyarah minan Nabi."
ada kabar gembira dari baginda Nabi. Proses husnul khatimah yang diinginkan oleh semua makhluk yang bernyawa. 24 Zulhijjah 1443 Hijriah, 3 Agustus 2021, 1 tahun yang lalu, guru yang sederhana itu, guru yang ramah, guru yang santun, dan yang penyayang itu, guru yang tabah, guru yang sabar, ulama besar, pemimpin yang karismatik, kembali ke rahmatullah untuk selama-lamanya. Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Selasa, tepat saat ayat suci Al-Quran yang dibacakan sampai di surat Ad-Duhan ayat 35 yang berbicara tentang kematian. Dengan mengucapkan La ilaha illallah, tugas dan tanggung jawab Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri telah tuntas beliau tunaikan. Dunia Islam pun bersedih kehilangan seorang ulama, waliullah. Begitu pula kesedihan yang dirasakan masyarakat Lembah Palu. Abnaul Khairat di seluruh penjuru negeri. Deras air mata kesedihan ditinggalkan sosok seorang guru. Namun sebelum kembali, beliau menitipkan pesan kepada kita. Jaga al-khairat, jaga al-khairat, kembangkan al-khairat, dan kalian berkah di al-khairat yang berulang sampai berulang kali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, fa'udhus bi ilmi ta'ish hayyan bihi abadan, an-nasul mauta wa ahlu ilmi ahya'u. Engkau hidup beruntung selamanya karena ilmu. Semua manusia mati kecuali orang yang berilmu. Guru tua mengatakan, falau bazalta lahu dunya bi rahmatiha, falam takmul hukuka syai'in takmila. Jikalau engkau telah berikan seluruh dunia beserta isinya, maka niscaya engkau tetap tidak dapat menebus jasa seorang guru dengan sempurna. Kini, walaupun jasadmu telah tiada, namun kami yakin ruhmu selalu menyaksikan apa yang kami kerjakan. Semoga kami yang hidup tidak merusak waktu istirahatmu di alam sana dengan berbagai hal yang tidak engkau senangi. Semoga kami selalu diberi hidayah dalam menempuh jejak langkahmu. Kami selalu meneteskan air mata kerinduan. Kalau kami tidak bisa sepertimu, biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa mencintaimu. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.